sulit untuk mencari linearitasnya. Karena kalau kita bicara stunting, it's too late. Bukan di situ tempatnya. Artinya stunting bukan solusi dengan bukan MBG. solusi dengan MBG. Kalau kita bicara bahwa ketika ingin mengimprove kesejahteraan di sebuah negeri, tingkatkan kesehatannya, tingkatkan pendidikannya, maka ekonominya akan membaik. Bukan dengan memberikannya kail, bukan dengan memberikan ikannya. Sampai kapan misalnya itu bisa ditutupi? Nah, jangan sampai kemudian kita tidak siapkan. Screening berjalan, mereka datang, fasilitas kesehatan tidak siap untuk menampung. Iya, tidak siap. Nah, itulah obat tidak ada, SDM tidak siap, sehingga ketika dia membludak, karena stroke kita tinggi, obesitas kita tinggi, hanya 20% kurang kan yang tidak merokok di populasi dewasa, laki-laki begitu. Ini semua kan menjadi ancaman. Kita tidak punya data kematian ibu hingga saat ini. Kita menjadi negara salah satu, kita negara dengan persoalan yang tinggi, kematian ibu yang tertinggi 200 per 100.000 kelahiran hidup, tapi kita tidak punya pencatatan kematian yang valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat Sobat Indonesia. Berjumpa dengan saya Hermawan Saputra dalam Hermawan Saputra Official Channel. Dan hari ini kita akan mengadakan podcast. Dan menarik akan menjadi pembahasan kita tentang dunia kesehatan and beyond. Jadi seputar isu kesehatan, tetapi berbagai isu juga di luar kesehatan yang mempengaruhi pembangunan kesehatan di Indonesia. Banyak hal tentu saja yang akan kita gali, tetapi tentu akan juga sejalan dengan profil tamu sekaligus yang menjadi mitra diskusi kita pada hari ini. Siapa orangnya? Kita perkenalkan. Ini adalah Bung Kamaluddin Latif PhD. Atau kita memanggilnya Dr. Kamaluddin Latif. Kalau saya sih mengenalnya sudah lama, sahabat sekaligus senior perjuangan, dipanggil Bung Kamal. Gimana kabar Bung Kamal? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Kita ini ada di dalam DHS Studio dari Hermawan Saputra Official Channel yang memang kita khususkan untuk membahas seputar kesehatan Indonesia. Tapi tentu saja tidak hanya berkaitan dengan isu kesehatan dan tidak hanya sekedar di Indonesia, pasti ada juga ekosistem yang membentuknya. Untuk itu kita akan gali bersama Bung Kamal. Saya sedikit perkenalkan ini teman-teman Sobat Sehat Indonesia. Bung Kamal adalah salah satu praktisi kesehatan yang mumpuni di bidang epidemiologi. Kita juga mungkin bisa menyebutnya epidemiolog, gitu ya, Bung Kamal? Bisa begitu. Oke, dan juga beliau concern di isu-isu global health, kesehatan global khususnya tentang global security, atau juga bagaimana melindungi kesehatan dari berbagai aspek, tentu saja di aspek health security yang paling beliau dalami. Dan oleh karena itu kita akan gali ya, kita diskusi santai saja nih Bung Kamal. Bisa ya? Iya, baik. Gini, yang menarik, negara kita tercinta di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini menghadapi beberapa transisi. Pertama, kita menghadapi transisi lingkungan. Transisi lingkungan ini lingkungan mikro kita di Indonesia, tapi juga lingkungan makro secara global. Kan terjadi global uncertainty. Betul. Perang di mana-mana. Baik perang fisik, bisa juga perang dagang nih yang sekarang antara China dan Amerika terutama. Indonesia tentu berdampak. Nah, yang paling penting kita sorot apa sebenarnya dampaknya di bidang kesehatan. Nah, ini mungkin nanti bisa kita gali ya terkait dengan global situation. Yang kemudian juga kita coba kaitkan dengan kita memiliki transisi perilaku. Kita menghadapi generasi, kalau kita mungkin masih generasi apa kita sebut ini Bang Kamal? Gen X ya. Gen X. Baby boomers, kita milenial, X, ya penyambung generasi lah ya. Tetapi kita juga, Bung Kamal ini juga dulu aktivis mahasiswa ya di zamannya. Jadi mungkin akan mengaitkan juga dengan perspektif sosial, politik, pembangunan, tetapi menukik kita isunya di kesehatan. Ada transisi kebijakan juga nih. Transisi kebijakan karena kita di tahun 2023 yang lalu punya Undang-Undang nomor 17
Undang-Undang Kesehatan yang dicipta dengan metode Omnibus Law saat itu. Kemudian di 2024 kita punya PP 28, Peraturan Pemerintah 28, yang sebenarnya secara filosofis di dalamnya memuat berbagai tantangan Indonesia di bidang kesehatan yang actual, yang dipadukan dengan kondisi global. Tetapi dengan program yang ada di pemerintahan kita melalui Kementerian Kesehatan, bagaimana juga nih Bung Kamal memandangnya dari segi arah dan juga tantangan kebijakan, sejalan atau tidak? Ini udah banyak wacana kita nih, tapi Bung Kamal bebas untuk memberikan narasi sebelum kita gali ini buat teman-teman sobat pemerhati kesehatan sekaligus sobat kesehatan Indonesia. Silakan Bung Kamal. Terima kasih Bung Hermawan. Sobat Sehat Indonesia saya menyebutnya ya, teman-teman Sobat Sehat Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan yang ada di satu negara, tidak pernah terlepas dari global health, situasi kesehatan global. Ketika kita bicara apa yang terjadi di Indonesia, tentu kita bicara apa yang terjadi di Asia Tenggara, apa yang terjadi di Asia dan apa yang terjadi di benua yang lain. Dan ketika kita bicara penyakit tertentu, misalnya terutama communicable disease, maka apa yang terjadi di negara lain pagi hari mungkin dalam hitungan jam, tidak sampai dalam hitungan hari, itu bisa akan terjadi di negara kita. Demikianlah dunia berkembang dan berproses. Nah, pada hari-hari belakangan ini memang ada banyak isu yang berkaitan dengan kesehatan global. Ada 10 isu yang memang di-highlight bahwa kita sedang memasuki fase yang mengkhawatirkan. Dari isu-isu yang sudah disampaikan oleh Bung Hermawan tadi, kemudian isu lingkungan, isu kemiskinan. Jadi memang kesehatan tidak bisa terlepas dari isu-isu di luar kesehatan. Kemudian konstelasi politik. Karena memang lingkungan juga ada di situ, perubahan lingkungan. Dan dalam 30 tahun ini di banyak negara, terutama negara berkembang, kita sudah naik kelas dari low income country, kemudian sekarang kita menjadi middle income, LMIC ya, low middle income. Meskipun kemudian kita khawatir juga kita masuk ke dalam fase trap di situ. Tapi apapun itu, intinya sebetulnya kita harus melihat semua perspektif global ketika kita bicara. Jadi saya justru sangat khawatir, katakanlah dalam 30 tahun terakhir, tahun 90 kemudian 2020, ada perubahan, ada shifting penyakit menular ke penyakit tidak menular. Kalau kita lihat sekarang kan pola makan, obesitas meningkat, cancer meningkat, jantung meningkat, stroke yang tadinya hanya mengenai populasi lansia, kita tidak kaget lagi. Di hari-hari ini kita dengar yang masih kuliah sudah terserang stroke. Jadi perubahan shifting itu terjadi. Di sisi lain, misalnya kita bicara ATM ya, AIDS, TB, malaria, itu masih ada di sana. Gitu. Remain established. Kita tidak hanya bicara Indonesia Timur. Kalau kita lihat Indonesia Timur dengan karakteristiknya sendiri, tapi juga sepelemparan batu dari istana misalnya. Kita bicara Banten. Kalau kita lihat Banten itu radiusnya tidak sampai 200-300 km dari istana, tapi penyakit menular masih menjadi isu yang krusial. Misalnya kita lihat Banten mulai dari sisi selatan ya, Kabupaten Lebak, Malimping, kemudian Pandeglang, itu masih menjadi persoalan. Apalagi ketika kita kaitkan perilaku. Ibu kota provinsi Banten misalnya Serang, itu perilaku juga masih di mana kebiasaan buang air besar di sisi sungai, seperti itu masih kita temukan dengan mudah. Ini problem karena infrastruktur atau memang nilai dan tantangan kesehatan itu sendiri yang membedakan? Ada satu hal yang paling valid kalau kita bisa melihat. Yang paling mudah kita lihat adalah sisi anggaran. Ya. Kalau bicara anggaran tentunya tidak lepas dari mata anggaran yang disiapkan oleh pusat dan daerah ya? Betul. Dari APBD 2, APBD 1 hingga sampai di APBN. Kita lihat saja proporsi anggaran. Berapa banyak anggaran yang itu masuk ke sisi program dan berapa banyak anggaran yang masuk ke sisi infrastruktur. Saya melihatnya bahwa pendekatan infrastruktur seringkali memang dibutuhkan, tetapi kita meninggalkan bahwa infrastruktur itu kemudian ada, tapi ini tidak berfungsi atau
hal-hal yang mendasar atau filosofis dari fungsi infrastruktur itu tidak dijalankan. Jadi demand masyarakat itu juga tidak meningkat. Supply disediakan tapi pemerintah lupa untuk membuat sebuah upaya sehingga demand dari masyarakat, sinkronisasi. Saya menyebutnya begitu. Misalnya saja kita bicara stunting misalnya. Ini kita isunya lompat-lompat ya. Oke. Ya, stunting. Kita coba meng-highlight sisi stunting, kemudian memberikan banyak intervensi dengan menyediakan misalnya fasilitas yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, tetapi itu hanya bertahan dalam hitungan bulan bahkan pekan gitu. Saya menemukan di Jawa Timur ya. Dan juga di Jawa Timur Kabupaten Jember. Itu fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah, baik itu dana APBN maupun dari APBD 1 dan 2, itu menjadi setengah sia-sia. Saya katakan begitu kenapa? Karena animo masyarakat untuk menggunakan, memfungsikan tempat itu tidak seideal yang kita harapkan. Jadi ekspektasi kita tidak bertemu dengan kondisi real yang ada di masyarakat. Itu Bung Hermawan. Ini menarik ya, karena ini lokal spesifik juga ada di situ ya. Betul. Situasi di Jember maupun di Pandeglang atau Serang sekitar kita. Sobat Sehat Indonesia, ini yang mau saya kulik ini, Bung Kamal ini sebenarnya alumni dari doktoral program dari Taipei Medical University di Taiwan sana. Nah, tentu saja beliau sebenarnya memahami situasi epidemiologi di dalam negeri, tapi juga ada konteks global tadi ya. Apalagi kalau Taiwan kita kenal rada-rada panas dengan China ya. Artinya walaupun Taiwan itu, Taipei itu di Asia Timur, tapi perspektifnya barat juga berarti. Betul. American minded kira-kira jadi gitu. Jadi kuning tapi putih gitu ya. Nah, ingin saya tanyakan begini. Tadi kan kita lihat ada global challenges kita lah ya. Tantangan lokal masyarakat kita, tapi adakah kaitannya dengan sekarang nih kan yang tadi saya di intro tadi ada perang dagang juga nih. Betul. Taiwan pasti juga ada. Bagaimana pengamatan Bung Kamal dikaitkan antara situasi regional negara kita di wilayah Asia Pasifik, Asia Timur, tapi kaitannya dengan ekonomi dan permasalahan di daerah kita tuh. Seperti apa tuh? Ya, kalau gampangnya begini, kita lihat dari sisi dana. Pasti balik lagi kan, orang selalu bicara perspektif finansial. Seberapa kuat kita aspek finansial kita. Nah, negara-negara berkembang itu tidak bisa dilepaskan bahwa dia membutuhkan support. Jadi pasti ada kapasitas fiskal. Nah, kapasitas fiskal ini harus ditutup oleh negara maju dan badan-badan. Kita menyebutnya ada banyak badan kan, ada banyak badan. Kemudian kalau badan-badan itu tidak berfungsi, mungkin kita dengar beberapa saat yang lalu Trump menutup USAID. Implikasi dari ditutupnya USAID oleh Trump sangat berdampak kepada program tuberkulosis kita. Padahal posisi ranking kita sekarang sedang nomor 2 di dunia. Artinya apa? Pendanaan porsi kue yang tadinya di cover, kalau tidak salah hitung-hitungannya sampai 1 triliun ya. Sampai 1 triliun dalam 1 tahun. Itu kita mengandalkan. Belum lagi yang tidak langsung, karena ada yang direct dan indirect. Itu juga akan dampak. Nah, kalau kemudian itu di stop, belum lagi isu itu tadi. Ketika negara-negara lain yang bisa kita andalkan, karena setiap negara tentu punya lembaga donor sendiri, misalnya USAID di Australia atau JICA Jepang. Kalau sampai ada persoalan di negara-negara tertentu, katakanlah geopolitik itu selalu menjadi problem, bukan hanya direct dan indirect gitu, karena pendanaan juga menjadi masalah. Kalau mereka perang, mereka butuh dana, refocusing anggaran akan diarahkan untuk budget militer, sehingga dana yang biasa yang dia berikan secara bantuan, kalau di Taiwan itu ada ICDF ya. ICDF dana ini biasanya scholarship dan juga bantuan kesehatan. Misalnya gempa di Palu yang berkaitan dengan disaster, mereka juga hadir, atau tsunami di Aceh seperti itu, gempa di Jogja. Jadi tidak bisa tidak gitu. Kondisi geopolitik dunia, makanya selalu kita arahkan bahwa kesehatan di satu negara tidak bisa terlepas dari konstelasi yang ada di region tertentu, sampai ke program yang turun ke daerah berpengaruh. Tentu. Bahkan jumlah obat itu sangat dipengaruhi dari konstelasi politik. Itu yang kadang-kadang tidak bisa dimaknai atau tidak dipahami secara lugas, bahkan oleh teman-teman kita para pemimpin daerah. Mereka tidak melihat itu seolah-olah itu sesuatu yang sangat jauh di sana.
Padahal ini dampaknya stockpile gitu. Stok Pantes. vaksin. Nyambung. Jadi Sobat Sehat Indonesia, beberapa waktu yang lalu saya diskusi juga nih dengan teman-teman dari Global Fund Hub di Jenewa. Jadi dengan dampaknya Trump memutus itu 30% pendanaan untuk Global Fund ya. Grant yang turun terutama untuk program ATM, pencegahan AIDS, TB, dan malaria itu terpengaruh. Jadi memang di Indonesia ini kelihatannya memang setelah US Aid di stop, itu JIK yang masih bertahan. Itu pun akan dievaluasi tuh postur penganggaran itu. Jadi lumayan tricky kita nih, terutama di kita ini kan sebenarnya ada rahasia, tetapi juga bukan menjadi rahasia lagi. Kita itu mengandalkan program untuk TB, terutama untuk menemukan ya investigasi kontak, dan di situ ada stimulan yang kita sebut dengan enabler namanya. Dana itu kan banyak juga bersumber dari grant Global Fund. Dan kalau kita tilik di belakangnya itu juga bersumber salah satunya dari USAID segala macam tuh. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang bisakah kita katakan jadi our health resilience depend on global grant atau seperti apa kira-kira? Tepat, seperti itu. Jadi saya tidak akan mencoba ngambil contoh negara yang besar ya. Jadi saya ngelihat Taiwan itu setengah negara, setengah tidak. Iya, Karena sebetulnya posisinya ada yang mengakui, di ada bawah yang tidak Cina, gitu ya. Di bawah Cina. Penduduknya hanya 23 juta. 23 juta ini setara dengan setengah dari penduduk Jawa Barat ya. Provinsi Jawa Barat. Dari setengah, tapi kalau kita hitung-hitung perbandingan rasio, kekuatannya mungkin lebih dari 3 kali, lebih dari 4 kali kekuatan. Artinya sebetulnya apa? Kekuatan finansial dia sangat kuat. Tidak heran kalau misalnya negara-negara kecil, Singapura, kemudian kita bandingkan negara-negara lain dengan kita, itu agak susah gitu. Kekuatan misalnya kekuatan fasilitas kesehatan, kekuatan penganggaran, kekuatan sumber daya masyarakat, sumber daya kesehatan itu sangat terbatas. Jadi yang lebih tepat mungkin mengatakan bahwa ketika ada persoalan dinamika di level global, maka kemudian kita harus berpikir ulang, kira-kira dana mana? Kira-kira apa yang harus dilihat? Dan itu tidak bisa kita biarkan, karena hitungan itu tidak dalam setahun ya, hitungannya 6 bulan. Karena postur APBN, tadi bicara, postur APBN sudah disiapkan di tahun sebelumnya. Ketika itu sudah disiapkan dan kemudian ada gap yang hilang ya, ada gap yang tadinya kita andalkan kemudian dia hilang, maka kita harus berpikir ulang untuk melakukan refocusing lagi, kira-kira dari mana, kemudian apa sisanya, apa strategi yang bisa kita jalankan, itu yang harus kita pikirkan ulang. Sementara negara lain dia memiliki kapasitas fiskal yang kuat, SDM yang kuat, kemudian mereka bisa dengan mudah kerjasama. Nah ini kan ada kerjasama formil, G7 misalnya, ada negara-negara yang sudah punya kerjasama, tapi ada juga yang informal. Nah approach advokasi, komunikasi di level global itu harus dilakukan. Jadi sisi politik itu yang bermain, sisi kesehatan ini juga harus dipertimbangkan menjadi isu yang sangat krusial. Jadi isu ini bisakah kita sebut sebagai global uncertainty? Tentu ya. Tentu. Apa yang harus dilakukan oleh kita lah ya, terutama pemerintah dalam menyikapi ini? Karena kalau memang terjadi global uncertainty di segala bidang yang diakibatkan oleh faktor ekonomi yang paling awal, lantas berpengaruh terhadap sektor kesehatan. Nah sekarang nih efisiensi di mana-mana nih Bung Kamal. Betul. Di negara kita nih. Betul. Apakah langkah yang ditempuh oleh pemerintah kita, terutama Kementerian Kesehatan, udah tepat ya menyikapi keadaan kita di tengah global uncertainty, refocusing anggaran, dan juga program yang selama ini sebenarnya kan cukup ambisius negara kita nih. Itu kan ada program pemeriksaan kesehatan gratis, ada program makan bergizi, sekarang juga pencegahan pengendalian TB diangkat oleh Bapak Presiden. Tapi kekuatan postur anggaran dengan implementasi sejalan nggak sih di lapangan tuh? Seperti apa tuh pengamatan Bung Kamal? Iya, resilience. Yang pertama, yang utama dari segalanya itu adalah leadership. Kepemimpinan. Jadi ini sebuah kapal besar yang dibawa oleh nakoda. Kemana arahnya kan? Seperti itu. Dan nakoda harus paham betul posisi
lambung kapal, paham posisi skoci, paham semuanya. Jadi tidak bisa nakoda tidak bicara teknis. Termasuk melihat bintang ke bintang. Artinya dia harus tahu arah medan tempur. Tentu di mana ada tumpukan es misalnya, di mana ada karang, itu dia harus paham betul. Jadi leader ini ketika kita bicara leader dari level nasional hingga level daerah, paham betul. Ini yang jadi saya melihatnya bahwa pembekalan yang harusnya diberikan kepada pemimpin daerah salah satunya adalah pembekalan semacam ini. Jadi presiden udah tepat ya, mulai dari menteri terjadi proses retreat. Seharusnya ada, tetapi saya nggak tahu materi apa yang diberikan gitu ya. Kalau hanya sekadar misalnya kita kuat disiplin gitu ya dan seterusnya, saya pikir ada hal yang lebih besar yang mereka harus paham. Ada hal yang lebih besar. Nah ini, saya ingat ya pemahaman seperti ini gini. Dulu di tahun 2018 saya ingat ada yang disebut dengan Global Health Security Agenda. Ya, jadi inisiasi dari beberapa negara untuk mengantisipasi potensi adanya new communicable disease, emerging or re-emerging gitu. Tapi baru setahun di tahun 2019 akhir muncul COVID-19. Dan itu menjadi pandemi global. Padahal sebenarnya negara-negara dunia itu udah paham tuh suasana tuh akan terjadi unpredictable situation gitu yang mungkin disebabkan oleh communicable disease. Sebenarnya pelajaran-pelajaran seperti ini terulang nggak sih di masa datang tuh? Dan apa yang harus diantisipasi tuh? Kalau kita belajar tentang sejarah penyakit menular, seharusnya kita tidak kaget ya. Bung Hermawan, saya tahu Bung Hermawan juga berkiprah banyak di penyakit menular. Jadi kejadian Spanish flu pasti akan berulang gitu. Dan ketika kita bicara tentang resilience, negara lain itu sudah berpikir. Ketika kejadian COVID misalnya di awal-awal COVID, kasus masih ada di Wuhan sebelum pindah ke Daegu, saya ada di Jepang. Ketika kita ingin masuk ke Daegu itu perbatasan ditutup dan mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Rantai komunikasi itu sudah tahu. Jadi kalau bicara mungkin mudahnya seperti kita bicara gedung, sudah ada SOP apa yang harus dilakukan ketika ada kebakaran gitu. Seperti apa jadi secara protokol sudah ready sebenarnya. Harusnya ada. Tapi kita lihat kemarin ya kejadian COVID-19. Kita gagap. Untungnya memang koalisi masyarakat, kemudian para pakar itu banyak teriak, banyak memberi kontribusi. Kalau tidak saya tidak tahu apa yang akan terjadi gitu. Karena selain leader kan komunikasi. Kita kan harus satu pintu. Itu komunikasi boleh saja orang bergerak, tetapi orang paham. Jadi apa yang harus disiapkan. Tidak bisa misalnya ketika kita bicara pembatasan PSBB di sini disepakati di sini beda. Belum lagi misalnya bicara perilaku. Kita mengatakan bahwa penggunaan masker pada saat itu diwajibkan dan social distancing harus dilakukan. Tetapi ada yang belum paham, pemimpin daerah. Itu kan artinya sebetulnya menunjukkan betapa buruknya sistem manajemen kepemimpinan kita. Saat itulah ya. Pada saat itu. Ini. Tapi ada hal positif juga. Kita kan nggak fair kalau kita bicara negatifnya saja. Kita kemudian belajar cepat. Kita kemudian mengkoreksi karena ada tekanan dari civil society, dari organisasi, dari para aktivis, sehingga kita membuka diri. Kita coba buka diri sehingga kita negosiasi vaksin kita bagus. Gitu. Dengan 270 juta kan di atas 80% gitu kita bisa dapat. Padahal negara yang kaya misalnya Brunei itu di belakang kita gitu. Mereka ketinggalan. Jadi itu aspek diplomasi dan advokasi yang dilakukan di level tinggi ya. Level negara artinya bekerja dengan baik. Jadi tekanan itu. Nah yang saya khawatirkan adalah kita lupa bahwa seolah-olah sekarang ini nggak masa COVID. Kita mengendorkan situasi. Padahal kekhawatiran saya ketika belajar keilmuan tentang global health and health security hampir tidak ada bedanya antara situasi pandemi COVID-19 dengan situasi sekarang. Kenapa? Karena geopolitik yang Bung Hermawan sebutkan tadi, fiskal, persoalan adanya ancaman gap fiskal negara gitu, itu menjadi krusial. Kemudian di saat yang sama kan sebelum kejadian masalah geopolitik itu sebetulnya kita punya ambisi yang disebutkan tadi bahwa kita ingin pemeriksaan gratis
seperti itu. PKG, CKG, cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis PKG. Itu sebetulnya di koridor yang tepat karena memang masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan itu berbeda dengan negara maju. Jadi katakanlah negara-negara kita, di negara kita lapisan masyarakat yang datang dari sektor bawah ya, kuintil bawah itu tidak terlalu aware dalam urusan kesehatan. Sehingga bicara hipertensi, undiagnosed hipertensi masih tinggi. Undiagnosed cancer masih tinggi, stroke masih tinggi. Sehingga ini yang harus dipicu. Tapi saya khawatir orang tidak memahami bahwa itu sebenarnya filosofinya adalah screening. Screening kan kita ingin menjaring mereka yang tidak datang, terutama ketika mereka ada di level community, di masyarakat. Nah, jangan sampai kemudian kita tidak siapkan. Screening berjalan, mereka datang ke fasilitas kesehatan tidak siap untuk menampung. Iya, tidak siap. Nah, itu obat tidak ada, SDM tidak siap, sehingga ketika dia membludak, karena stroke kita tinggi, obesitas kita tinggi, hanya 20% kurang kan yang tidak merokok di populasi dewasa, laki-laki begitu. Ini semua kan menjadi ancaman. Belum lagi walking step. Kita hanya sekitar 3.000 dibandingkan dengan negara lain yang 5.000, 6.000 begitu dalam satu hari. Itu semua menunjukkan betapa itu menjadi persoalan besar di negara kita yang kita khawatirkan tidak diantisipasi oleh para pemimpin ini. Oke. Nah, ini Sobat Sehat Indonesia, ini sebenarnya pembicaraan kita ini agak memang lebar sedikit karena memang beliau kepakaran di aspek global health atau kesehatan global dan khususnya health security, keamanan kesehatan. Nah, kita ingin masuk juga ke aspek ini. Sebenarnya kaitannya Indonesia ini negara yang sifatnya archipelagic country ya. Kita ini kan negara kepulauan ya. Betul. Dengan 514 kabupaten kota, 38 provinsi dan beragam suku bangsa, ethnicity. Ada hal yang menarik ya terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan lain. Saya agak samar dan mungkin luput ya. Adakah perhatian program kita nih dari aspek sosioantropologi kesehatan? Bung Kamal mana ya sukunya, Bugis, Melayu atau Banjar ini? Saya ibu Bugis, ayah Melayu. Saya bisa bahasa Banjar juga. Tinggal di Kalimantan berarti. Mengerti bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, nah ini orang-orang seperti Bung Kamal ini Indonesia sejati gitu ya. Jadi beragam latar belakang sosial dan kita ingin mengaitkan pada resiko ini sebenarnya. Nah ini tadi Bung Kamal bercerita tentang Taipei ya, di mana di sana adalah negara yang relatif kecil dibandingkan kita. Mungkin secara ethnicity juga tidak terlampau beragam ya. Tentu. Nah, dan secara geopolitik juga udah terbaca sebenarnya afiliasi pembangunannya. Nah, negara kita ini agak unik. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini ribuan ethnicity dengan ratusan language gitu ya, atau bahasa daerah. Dan saya ingin melihat ini dari persoalan sosioantropologi. Adakah misalnya nih Bung Kamal, tantangan kesehatan kita, angka stroke yang disebutkan, cancer, termasuk mungkin kasus sekarang belakangan paru tinggi ya, tuberkulosis tinggi, dan ini 3 dasawarsa terakhir tidak beranjak jauh nih ya, program-program yang kita lakukan untuk mengentaskan tuberkulosis misalnya, dikaitkan dengan hal-hal yang menyangkut sosioantropologi seperti apa sebenarnya? Tentu ada yang produktif, sebuah variabel, ada juga yang kontra. Nah, ada tantangan. Itu termasuk dalam tantangan. Jadi diversity, variasi itu bisa jadi kekayaan, juga bisa menjadi persoalan. Saya ngelihatnya kalau misalnya kepulauan lebih dari 10.000, sukunya ribuan juga. Kemudian provinsi tadi, kabupaten kota. Tentu, kenapa? Karena level ini menunjukkan bahwa betapa heterogennya, kemampuan heterogen dalam menyerap literasi. Kita bicara literasi kesehatan, tentu juga akan sangat bervariasi. Variasi tempat fasilitas kesehatan saja sudah menjadi variasi, ditambah dengan variasi usernya kan, mereka yang datang, masyarakat yang datang, masyarakat yang berobat. Ini mereka pemahaman tentang kesehatan
tentang pencegahan, promosi dan seterusnya sangat bervariasi. Kita bicara Indonesia, tapi 60% penduduk Indonesia diam di Pulau Jawa. Seperti itu ya. Padahal wilayah Pulau Jawa itu hanya sepersekian dari penduduk. Jadi demografi menjadi tantangan besar. Iya. Jadi mereka yang ada di wilayah-wilayah remote, perifer, mulai dari Papua, Maluku, kemudian dari NTT, ini literasinya tidak seragam juga. Bahkan di NTT misalnya berbeda. Mereka yang ada di Kupang dengan mereka yang ada di Flores pinggiran atau di Sumbang. Tadi kita Waingapu, Kabubak, yang ibu kota dengan yang di pinggir juga beda. Beda gitu. ya. Di Papua yang ada di Jayapura dengan mereka yang ada di Jayawijaya, Wamena, pinggiran tentu akan berbeda. Nah, ini mungkin yang tidak ditemukan di negara-negara, mohon maaf, negara kecil misalnya. Dengan penduduk yang relatif kecil, wilayah yang sepemandangan mata, ya seperti itu. Ini yang mereka tidak. Singapura misalnya tadi. Iya, Singapura dengan penduduk yang pendapatannya tinggi, kemudian dengan wilayah yang kecil, itu relatif mudah. Kok bicara Indonesia ini memang kapasitasnya besar ya. Orang memang harus berpikir banyak hal yang harus dipikirkan dari A sampai Z. Seperti itu, Bung Hermawan. Iya, artinya dari segi misalnya gini, kalau kita sadari kesehatan ini dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti makanan, gitu ya, pola kerja dan pola istirahat, aktivitas fisik dan lain-lain, tentu dengan beragam situasi daerah kita ya, itu juga akan beragam resiko ya sebenarnya. Betul. Mungkin nggak sih gini, pemerintah itu mengkanalisasi program kesehatan itu melalui karakter yang memang spesifik lokal ya. Seharusnya. Ya, misalnya kita ambil contoh. Ya. Udah tahu di daerah ini ragam kulinernya ini cenderung mengandung GGL misalnya. Kadar GGL ini kan pada akhirnya kan berpengaruh erat dengan non-communicable disease, penyakit tidak menular yang tadi Bung Kamal sebut ya. Artinya mungkin daerah tertentu ini akan strict pada upaya tadi makan itu yang bergizi, yang tidak saja enak tapi memang menyehatkan gitu. Atau ada daerah-daerah tertentu yang karena aktivitas fisiknya yang terbatas, seperti daerah urban dibandingkan daerah rural pedesaan kita yang sebenarnya exercise masyarakat cukup tinggi ya, sehingga kadar kalori, energi protein itu disesuaikan misalnya. Atau bahkan fasilitas kesehatan. Ada daerah-daerah yang unggulan layanannya diarahkan untuk cancer center atau juga mungkin juga trauma center mungkin karena kasus-kasus kecelakaan dan lain-lain, atau juga dengan layanan yang memang disesuaikan dengan spesifik lokal. Sebenarnya pemikiran kita tuh ke arah sana, tapi apakah program kebijakan dan arah kita ke arah sana nggak sih? Saya melihatnya belum. Belum ya? Belum. Seharusnya iya. Memang ada pendekatan itu yang digagas. Contoh ya, rumah sakit otak itu ada di Bukit Tinggi. Kalau kita bicara kuliner kan masakan Minang itu dengan yang kalori tinggi. Sudah dipikirkan bahwa akan mungkin prevalensi hipertensi, prevalensi stroke, jantung mungkin akan tinggi dari sekitar wilayah itu. Tapi saya melihatnya begini ya. Kalau seperti sebuah analisis dalam statistik, ini harus dilakukan stratifikasi. Kita belum melakukan stratifikasi itu secara tepat. Apa yang dibutuhkan oleh sebuah daerah itu kan tidak homogen, tidak sama. Prevalensi kasus tertentu di wilayah ini bisa saja berbeda, dan pendekatan-pendekatan yang dikedepankan. Contoh, sekarang mungkin yang kita bicara teknis adalah kematian ibu, maternal death. Kematian ibu, semua kematian masa hamil, bersalin, dan nifas. Itu artinya wilayah yang ada di Jawa, dia dekat dengan fasilitas kesehatan, objinnya ready, bank darahnya siap, kemudian sistem rujukannya bekerja dengan cepat, fasilitas infrastruktur jalan dan seterusnya itu siap. Tapi wilayah yang tidak seharusnya dipikirkan. Artinya analisis itu sudah melihat kantong-kantong problem. Di mana yang angka kematian ibunya tinggi, di mana yang angka kematian neonatalnya, bayi di bawah 1 bulannya tinggi. Nah itu harusnya dilihat sespesifik itu. Sebetulnya kita punya ya, di daerah itu kan ada dinas kesehatan, kemudian ada wilayah, ada surveillance-nya, ada bidang-bidangnya, ada. Tetapi sayangnya SDM yang ada di sana juga tidak di-upgrade. Tidak semua wilayah yang di-upgrade secara ideal. Saya melihatnya begitu. Artinya sangat bergantung
kepada kemauan dan kemampuan wilayah masing-masing. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh pemerintah mulai dari level pusat. Artinya kita melihat itu kontekstual wilayah, pendekatannya juga sangat kontekstual, dan bagaimana cara kita bekerja. Artinya ada wilayah yang fiskalnya juga rendah. Bung Kamal pernah dengar nggak tempo hari ada beberapa gubernur yang mengeluhkan mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain, baru dilantik. Baru dilantik sebagai gubernur, saya sebut saja contohnya misalnya Gubernur Riau. Riau, karena itu secara terbuka beliau menyampaikan Riau sudah bermasalah secara anggaran, jadi hampir pasti para ASN dan lainnya itu agak susah menjalankan program. Jadi program fiskal ini nyata rupanya di lapangan itu. Betul. Nah, lantas bagaimana nih Sobat Sehat Indonesia? Sebenarnya isu kesehatan kita ini sudah sangat dibantu dengan program-program populis ya. Tadi ada program pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian nanti akan ada program juga yang sifatnya penguatan layanan kesehatan primer ya, melalui sekarang sih sebenarnya udah berjalan namanya ILP, Integrasi Layanan Kesehatan Primer. Cuman memang ada sisi-sisi yang harus kita gali secara strategi dan arah kebijakan kita ini yang bisa kita sejalankan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Antara kondisi daerah yang satu dengan daerah yang lain tentu berbeda. Vaskes di tempat yang satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, maka itu rasanya patut disesuaikan program yang ada dengan kondisi existing di lapangan. Nah, ini hal yang mungkin umum dan masyarakat awam tanyakan tuh begini, Bang Kamal. Sebenarnya penting nggak sih agar setiap desa ya, kalau di daerah itu mendapatkan penguatan alkes, kemudian nakes seperti dokter, atau juga vaskes yang alkes yang lebih technological minded gitu, atau lebih maju, ataukah sebenarnya kita memang harus fokus pada perilaku yang fokus pada hidup bersih dan sehat, termasuk tadi orientasi yang pada aspek disease prevention, pencegahan penyakit. Ataukah memang kita harus menyiapkan vaskes yang sifatnya pengobatan itu dan layanan perawatan itu sampai ke level terbawah seperti itu? Saya melihatnya value-nya juga belum dapat ya. Artinya tidak usah jauh-jauh. Kita lihat kebiasaan buang sampah saja. Kita lihat wilayah perifer penyangga Jakarta, Bekasi, kemudian Depok, Bogor. Dengan mudah kita lihat orang membuang sampah di sembarang tempat ya. Artinya sebenarnya lagi-lagi literasi itu belum berhasil. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, berapa puluh tahun Indonesia merdeka, dan berapa konsep yang kita sudah rubah. Repelita, mungkin kalau ingat dulu Repelita, RPJMN, kita berubah terus hingga saat ini. Artinya apa? Artinya memang kita tidak, saya khawatir bahwa kalau bicara improvement mungkin itu improve-nya sangat sedikit. Sangat sedikit. Sementara di sisi lain persoalan itu terjadi. Nah, kalau kita tarik ya, teori yang paling kuat yang menarik adalah social determinant, bahwa dikatakan kesehatan pendidikan itu adalah kunci. Kalau tidak sehat, kemudian dia pendidikan tidak bagus, tentu faktor ekonominya juga. Nah, kalau sudah ekonominya nggak jalan ya sudah gitu. Dia tidak kuat. Artinya apa? Pendidikan itu harus didorong. Kemudian kesehatan harus didorong. Saya melihat 514 kabupaten kota itu belum semuanya memahami bahwa ini yang dibutuhkan kalau kita ingin bertumbuh. Bahasanya begitu, ada target yang kita inginkan. Nah, sementara yang kita lakukan sekarang hanya melakukan sekedarnya. Jadi target yang ingin dicapai adalah menyelesaikan 5 tahun itu. Tapi kita tidak melihat progres itu gitu. Jadi kalau bicara manajemen, mungkin ini manajemen kebakaran ya. Jadi kita tutupi saja. Kalau ada boroknya kita tutupi boroknya. Nunggu terbakar baru bisa diempat. Nanti next leader itu persoalan dia lagi gitu. Sehingga kita selalu mewariskan persoalan. Jadi tidak esensial. Konsep di kesehatan itu, di konsep di pendidikan tidak esensial. Kita tidak membenahi hal-hal yang prinsip.
tidak yang prinsip. Saya teringat sekarang, sebenarnya ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024 tentang posyandu. Jadi posyandu yang oleh masyarakat itu dikenal untuk pemeriksaan ibu hamil, penimbangan bayi, balita, itu kan identik dengan kesehatan ya, layanan kesehatan dasar. Sekarang ini dengan Permendagri nomor 13 tahun 2024 itu diperlebar, diperbesar skupnya. Tapi apakah ini penguatan atau justru beban berlebih, kita nggak tahu. Jadi begini, rupanya posyandu sekarang ini, Bung Kamal, berdasarkan Permendagri ini, termasuk mengintegrasikan tadi pendidikan dengan kesehatan. PAUD sudah berjalan lama di situ. Tetapi juga kesehatan tadi tetap ada fungsi screening, penimbangan, imunisasi, dan seterusnya. Tapi juga sekarang ini mengurus juga hal-hal yang sosial lain, termasuk pembangunan perumahan untuk yang tidak mampu, sanitasi, mengurus ke situ, bahkan Kamtibmas, ketertiban masyarakat. Jadi dulu rasanya yang satu-satunya Babinsa dulu ya. Babinsa. Apa istilahnya Babinsa ya? Babinsa. Kalau di desa itu kan kita mengenal itu ya. Hampir semua yang berawalan pos itu identik dengan UKBM. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Ada Poskesdes, Poskestren, ada Polindes, ada Posbindu, banyak pos, kecuali pos kamling. Tapi sekarang juga pos kamling juga terintegrasi karena kaitannya dengan keamanan, ketertiban masyarakat, itu juga menjadi ranah posyandu. Kira-kira dan ini akan disupport kelihatannya dengan anggaran dana desa nih, Bung Kamal. Ini kabar menarik atau gimana ya untuk pembangunan kesehatan kita? Ataukah ini sesuatu yang menguatkan, membuka kapasitas kolaborasi? Ataukah ini sesuatu menjadi beban di level masyarakat terdekat di desa misalnya? Kalau dari sisi mengejar sebuah program, tepat. Karena kita harus memulai. Kalau ada pertanyaan yang ditanyakan, ini saya jadi ingat sebuah kelas Harvard ikut kelas Harvard di Tokyo kemarin. Ada satu pertanyaan yang kita lontarkan kepada profesor bahwa mana yang harus kita pilih ketika kita harus memilih sesuatu yang primer atau sekunder dalam hal kesehatan. Pilihlah yang paling primer. Kemudian kita bicara pendidikan, pendidikan usia dini atau pendidikan yang lanjutan, sangat lanjutan. Pilihlah yang paling dini. Nah, kalau berkaca di situ sebetulnya sangat tepat bahwa dimulai dari sisi yang paling kecil. Ya kalau perlu dari kampung gitu kan. Kita punya 500.000 kader. Itu sebuah kekuatan. Kita punya RT RW mungkin mendekati 2 juta ya, 1,8 kalau tidak salah juta. Tidak ada negara yang hanya sedikit mungkin negara yang punya kekuatan semacam itu. Indonesia adalah salah satunya. Kita punya yang luar biasa seperti itu. Tapi bagaimana untuk mengefektifkan mesin tadi itu adalah PR yang artinya sebetulnya masih sangat terbatas dikerjakan oleh para pemimpin daerah. Ada hal yang menarik juga, misalnya kita ngelihat kader. Kader itu sudah bekerja puluhan tahun dan mereka bekerja dengan hati. Dia lakukan. Kemudian keluar aturan memberi insentif. Saya khawatir insentif itu bukan menambah kekuatan menjadi semacam reward, tapi itu menjadi kontraproduktif dengan kegiatan kerja keras dari kader itu sendiri. Karena mungkin yang bekerja betul-betul tadi kemudian dia melemah gitu dan mengandalkan, dan biasa ini kan teori Pavlov ya, dikasih tidak dikasih gitu misalnya atau tidak. Jadi pemerintah mesti hati-hati, mesti hati-hati melihat sisi itu. Jangan sampai kita punya kekuatan, justru kekuatan itu kita lemahkan. Di sisi lain ada hal-hal yang luput dan tidak kita kerjakan. Jadi sekali lagi posyandu itu baik, kemudian desa itu baik, pendanaannya tepat, kita punya yang resources yang sangat besar, hanya bagaimana caranya menyatukan dan sinkronisasi. Saya ingat berkaitan data, Bung Hermawan, di Indonesia ini data kelahiran dengan mudah didapatkan karena ada date certificate di kelurahan. Karena kalau mau mengurus sesuatu kan kita butuh akte, apa-apa akte. Nanti dapat ijazah, mana akte kelahiran. Tapi kalau ada kematian itu hanya dikumandangkan di wilayah-wilayah tertentu lewat gereja. Kalau Muslim kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah ada yang meninggal, ada yang berpulang. Di masjid-masjid pasti dikumandangkan, disampaikan si Fulan bin ini, Fulan binti ini sudah pergi. Tapi persoalannya adakah yang mencatat?
Sehingga ketika kita cari reporting dan recording, pencatatan vital, statistik vital, kita Tentang tidak punya, kematian ya, angka tidak punya, mortality ini ya. iya, angka mortality. Kita tidak punya data kematian ibu hingga saat ini. Kita menjadi negara salah satu, kita negara dengan persoalan yang tinggi, kematian ibu yang tertinggi, 200 per 100.000 kelahiran hidup, tapi kita tidak punya pencatatan kematian yang valid. Kita mengandalkan sensus, SUPAS, dan survei-survei nasional semacam SDKI seperti itu, Riskesdas. Kita tidak punya datanya. Orang semua ingat menyampaikan, ingat omon-omonnya, tetapi tidak ingat untuk mencatatnya, Artinya menuliskannya. tantangan itu sampai sekarang masih terasa ya? Masih terasa. Registrasi vital itu coba kita lakukan pekerjaan random, acak datang ke masjid, datang ke musola. Di sini biasa melaporkan kematian. Ya, saya ingin lihat catatan kematian bulan ini atau tahun ini. Mana catatan? Oh, nggak ada. Kita hanya melaporkan saja. Kita tidak ada tugas untuk menyampaikan. Artinya kalau mortality saja tidak tercatat, Hal yang sepenting apalagi morbidity ya. Ya. Berarti banyak orang yang sebenarnya sakit tapi tidak memeriksakan. dan Itulah tidak sebenarnya mencatat. tujuan yang PKG tadi, mengejar target screening supaya orang undiagnosed tadi itu bisa ke capture sehingga beban kesehatan tadi relatif turun. Nah, Masalahnya bagaimana menjaring mereka yang ada di komunitas itu PR. proaktif atau tidak gitu. Betul, dan menyiapkan mereka yang sudah sakit untuk ditindaklanjuti di fasilitas rujukan. Oke. Itu yang Ini menarik nih, Sobat Sehat Indonesia. Mungkin di sekitar kita, di dekat perumahan, lingkungan tempat tinggal kita, ada program yang kita tidak sadari, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini berjalan sudah sejak bulan Februari 2025 ini digalakkan oleh pemerintah, tetapi rasanya ya, angka partisipasinya itu tidak cenderung menanjak signifikan, tapi malah stagnan atau bahkan udah samar-samar lagi gaungnya nih. Nah, ini yang disampaikan Bung Kamal, ini pentingnya pemeriksaan kesehatan gratis ini sebagai evidence base. Jadi adanya rekam kesehatan yang akan menyasar seluruh anak negeri supaya bisa menjadi bahan implementasi strategi dan kebijakan yang tepat untuk kesehatan yang lebih baik. Begitu ya kira-kira ya. Berarti ada dua sisi nih. Sisi dari pemerintahnya pasti ada catatan, gitu ya, sebagai provider. Sisi dari komunitasnya juga ada catatan sebagai customer atau sebagai public. Nah, kira-kira menurut Bung Kamal apa nih pesan buat pemerintah kita supaya program yang filosofisnya bagus ini berjalan baik, dan juga bagaimana masyarakat menyikapinya di lapangan kira-kira? Pemerintah harus menyiapkan. Jadi kalau kita menyusun sebuah program yang sudah tepat tadi, kita mesti menyiapkan. Artinya dampak atau implikasi dari sebuah program itu harus siap. Bukan tiba masa tiba akal. Jadi, dan semua yang kita buat harus berdasarkan evidence base. Kalau kita bicara data, harus ada datanya. Jangan sampai kita bicara sesuatu yang itu under reporting. 25% misalnya. Data kita hilang 25%. Kita teriak-teriak, baru kemudian mungkin Bung Hermawan juga termasuk yang teriak pada masa COVID. Data kita hilang 25%. Sepertiga hampir. Di wilayah perifer, sepertiga data kita hilang. Kita bicara dari sesuatu yang rapuh kan. Kita menyampaikan sesuatu yang landasannya itu tidak kuat. Karena apa? Karena sepertiganya hilang gitu. Bicaralah dari sana. Dan kita tidak punya data yang baik. Registrasi vital, pencatatan, itu harus dibenahi. Akurasi. Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah mengarah ke sana dengan mengefektifkan pencatatan dan sudah menggunakan digital. Tapi pertanyaannya lagi, apakah orang-orang yang bekerja di level sana sudah ke-upgrade? Ibarat dia mesin lama atau ibarat baut, ini sudah karatan. Tidak ada jalan untuk membongkarnya dengan kunci Inggris misalnya. Jalan satu-satunya adalah mematahkan dia dengan hammer dan menggantinya dengan yang baru. Kalau itu tidak dilakukan, tidak di-upgrade, maka sistem tidak akan bekerja. Dan menyiapkan apa dampak. Kalau tidak, itu akan menjadi bom waktu. Karena ketika masyarakat berduyun-duyun, berbondong-bondong datang ke fasilitas kesehatan dengan kondisi dia dinyatakan bahwa Anda teridentifikasi sebagai kanker, Anda stroke ringan, Anda kemungkinan akan kena jantung, dan kemudian dia datang, tapi kemudian dia dilayani dengan setengah hati, bahkan mungkin jadi tidak dilayani,
tidak diberikan pelayanan yang tepat, dia akan marah. Nah, itu yang harus disiapkan. Dan juga diingat, bagaimana dengan beban fiskal kita? Apakah APBN kita yang sekian triliun, yang setiap tahun konon katanya merugi, itu 30 triliun setiap tahun, 20 triliun untuk pembiayaan kesehatan, itu bisa ditutupi. Nah, ngomong-ngomong yang terakhir nih, saya tanya kaitan dengan itu, karena ini adalah ambisi politik pemerintah juga berkaitan dengan makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini atau MBG ini, kalau dari perspektif kesehatan tuh terjemahannya seperti apa sih? Karena ini kan menyerap anggaran yang besar ya. Ya. Nah, artinya apakah kita sebagai public health practitioners itu melihat makan bergizi gratis ini sekedar mengenyangkan atau intake gizi saja, atau ada hal-hal yang linear dengan kesehatan masyarakat sesungguhnya? Sulit untuk mencari linearitasnya. Karena kalau kita bicara stunting, it's too late. Bukan di situ tempatnya. Artinya stunting bukan solusi dengan MBG. Bukan solusi dengan MBG. Kalau misalnya mereka butuh karena tidak ada makan siang dan seterusnya, bagaimana dengan ekonominya kan? Padahal kalau kita bicara bahwa ketika ingin mengimprove kesejahteraan di sebuah negeri, tingkatkan kesehatannya, tingkatkan pendidikannya, maka ekonominya akan membaik. Bukan dengan memberikannya kail, bukan dengan memberikan ikannya. Sampai kapan misalnya itu bisa ditutupi? Saya belum menemukan arah ke sana. Di beberapa negara memang dilakukan pemberian subsidi termasuk makan. Di Jepang juga kan? Ya, diberikan makan. Saya tinggal 2,5 tahun di Jepang, di utara, di Miyagi. Itu diberikan memang, tetapi kita jangan lupa, mereka sudah selesai dengan persoalan layanan primer. Dasarnya udah selesai. Sudah selesai. Kapasitas BPJS-nya, mereka ada co-payment 30%, tapi itu juga bisa dibayar oleh masyarakat. Mereka punya uang untuk itu. Sehingga kalau hal-hal bicara, saya tidak bilang sekunder, bahkan tertier, mereka bisa lakukan, bisa berikan, ya mereka bisa. Di negara-negara Skandinavia, misalnya ya, dekat-dekat Denmark, Finland, Swedia, itu dia bisa lakukan kalau ini sudah selesai. Gitu. Tapi kalau ada hal yang lebih prinsip, kalau dapur saja belum ngebul, kemudian kita berikan sesuatu yang bersifat sekunder tertier, bagaimana gitu? Nah, ini yang harus dipikirkan. Artinya pemerintah harus menutup. Jangan sampai dengan adanya program ini, celah yang sangat esensial itu justru terbengkalai. Gitu. Ini bukan hal yang tidak baik. Ini baik kalau ini sudah selesai. Pertanyaannya sudah selesai tidak? Gitu. Itu yang harus dijawab oleh pemerintah. Ini pertanyaan akademis atau pertanyaan realistis? Embedded question ya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Cuman aduh, rasanya terakhir mulu nih. Ini kan Bung Kamal kan sebagai seorang akademisi juga ya. Seingat saya Anda adalah alumni dari Faculty of Public Health University of Indonesia, tetapi juga melanjutkan di Taipei Medical University. Nah, dan sekarang ini peran kampus itu sebagai akademisi kira-kira sejalan nggak sih program pendidikan, research, dan juga aktivitas akademik yang menopang program-program kesehatan nasional? Termasuk tadi pertanyaan saya itu memang sedikit mengaitkan MBG dengan kesehatan ini karena anggarannya besar yang diserap. Tapi kalau tidak berdampak pada aspek kognisi, tumbuh kembang, immunity, ya kan sayang juga gitu loh. Perlu nggak sih menyelaraskan academic value atau perspektif para akademia ini dengan implementasi program di lapangan? Iya. Walaupun uang bukan satu-satunya, tapi saya mau mengatakan begini, kampus saya, kampus kecil saya, itu bisa mengalahkan APBD kabupaten kota yang besar di Indonesia. Dari situ sudah tergambar betapa kekuatan fiskal. Artinya kita dengan student, dengan mahasiswa yang jumlahnya segitu-gitu saja, itu bisa mengalahkan penduduk yang jutaan. Artinya apa? Artinya pendanaan kita jauh. Itu tidak heran kalau kita dengan mudah misalnya bisa belajar kemana, berangkat short course kemana, bisa publikasi, nilai APC 50 juta satu kali publish. Pantes. Saya bicara sebagai orang akademisi dulu ya. Artinya kalau kita mau bicara riset, kita tidak bisa melakukan riset
kecuali data sekunder, apalagi kalau kita mau canggih-canggih ya, pakai di lab basah, stem cell dan seterusnya. Dananya dari mana gitu? Uangnya dari mana gitu kan? Uangnya dari mana? Itu susah. Tidak ada pendanaan, support pendanaan untuk itu. Ujungnya lagi yang tadi APC-nya siapa yang mau bayar, seperti itu. Nah, kalau kita bicara sebagai sisi aktivis, saya melihat banyak. Mohon maaf saya menggunakan kata yang agak keras ya. Banyak dari kita melacurkan diri. Kita menjadi pelacur intelektual. Jadi akademisi itu kemudian hanya bicara menjadi corong. Alih-alih dia menyampaikan sesuatu masalah dengan jernih, dengan bening, menyampaikan fakta, realita idealnya, mereka menjadi corong untuk mengaburkan masalah. Ini yang ironis. Jadi kita kemudian menggunakan sumber daya, kekuatan yang tadinya harusnya menolong, memperlihatkan sesungguhnya, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan, mengurai benang kusut itu sedikit demi sedikit. Itu tidak. Kita justru menutupi persoalan. Nah, ini yang harus dilandaskan. Jadi jawaban saya dua ya, dari sisi akademisi dan sisi saya sebagai aktivis. Catatan untuk para akademia dan aktivis sosial kita. Sobat Sehat Indonesia, ini adalah perbincangan yang sebenarnya tanpa ujung juga. Tetapi kita harus melihat ujungnya dulu sampai di sini. Karena kita bicara pada aspek global health, ini akan banyak sekali ragam hal yang kita kaitkan. Health problem is beyond health. Urusan kesehatan kadang tidak menyangkut substansi kesehatan itu sendiri, tapi saling berkait dengan satu sama lain. Dr. Kamaluddin Latif, terima kasih atas waktu kita di podcast kesehatan, kebaikan untuk perbaikan negeri. Amin. Ini Bung Kamal ini memang energik. Sedari dulu saya mengenalnya tidak berbeda jauh dengan yang sekarang. Hanya lebih sejahtera kelihatannya saat ini. Kita doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik dan sejahtera selalu adanya. Kita akhiri sampai di sini. Salam sehat Indonesia, ketemu pada kanal Hermawan Saputra Official untuk topik-topik berikutnya di podcast kesehatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.